Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dian Sari. Kemarin ini kita buat video-video pendek tentang buka puasa dan sahur, tipsnya supaya tetap sehat bagi penderita penyakit MAH dan penyakit asam lambung. Nah, kita kumpulkan nih semua tips-tips yang ada tersebar di video-video pendek saya. Kita jadikan satu ya, supaya kamu lebih mudah nih eh untuk lebih bisa menerapkan dengan satu video saja. Oke, baiklah, untuk kamu yang menderita penyakit asam lambung, kemudian penyakit MAH, jangan khawatir, jangan berkecil hati karena kamu juga masih bisa loh untuk melaksanakan ibadah puasa dengan baik. Tapi yang pertama nih, kamu jangan makan terlalu banyak. Langsung makan banyak itu akan bisa membuat gangguan saluran pencernaan, lambung menjadi begah dan terasa enak. Kalau bisa bagilah dalam porsi-porsi kecil. Kemudian makannya tidak langsung sekali makan, tapi dijeda waktunya. Jadi misalnya buka, makan makanan ringan dulu. Setelah itu dijeda dengan waktu maghrib baru makan besar. Nah, setelahnya habis tarawih, kalau kamu misalnya masih lapar lagi, kamu bisa makan makanan kecil yang sehat ya, misalnya nih kurma, biskuit gandum, atau buah-buahan seperti itu. Kemudian yang kedua, setelah jangan makan terlalu banyak, makanya juga jangan terlalu terburu-buru. Kadang kita terlambat bangun sahur, jadi makanya buru-buru, takut nggak keburu makan gitu ya. Padahal itu bisa membuat gangguan saluran pencernaan, terutama kalau kamu makannya sambil ngobrol. Jadi udara yang dari luar itu bisa masuk ke dalam saluran pencernaan dan membuat perut kamu jadi lebih kembung. Jadi usahakan kita mengatur timing, mengatur waktu tidur pelan-pelan supaya kamu bisa menikmati makananmu dan membuat sistem pencernaanmu bekerja dengan baik ya. Jadi jangan buru-buru untuk makan. Kemudian yang ketiga, jangan langsung tidur atau rebahan setelah buka dan sahur. Kadang-kadang setelah sahur itu ngantuknya luar biasa, atau setelah buka karena kecapean misalnya siangnya, jadi setelah buka itu pengen tiduran. Itu jangan ya. Karena setelah makan langsung tiduran itu akan menaikkan tekanan di lambung, sehingga asam lambung itu bisa naik ke kerongkongan dan akhirnya akan akan mengakibatkan gangguan pencernaan atau gangguan asam lambung bagi kamu apalagi bagi kamu yang punya penyakit asam lambung dan penyakit MAH. Karena itu kalau kamu ngantuk banget ya pada saat sahur, kamu bisa deh sambil setengah duduk, tiduran setengah duduk ya, supaya mencegah asam lambung naik lagi ke atas gitu, naik lagi ke kerongkongan. Atau usahakan kepala ini agak dikasih ganjelan dengan bantal supaya itu tadi menahan supaya asam lambung tidak naik ke tenggorokan. Kemudian yang keempat, kamu juga perlu hindari nih makanan-makanan yang bisa menaikkan produksi asam lambung atau bisa mengiritasi lapisan dalam lambung. Misalnya nih makanan-makanan yang mengandung kadar lemak yang tinggi kayak gorengan, lulang atau kulit, santan-santan seperti itu. Kemudian kamu juga harus menghindari makanan siap saji, misalnya burger, pizza, dan lain-lain. Kemudian apalagi? Selain itu kamu juga bisa menghindari makanan yang sangat asam dan makanan yang pedas banget, dan hindari juga minuman-minuman yang berkafein. Minuman soda, alkohol yang bisa mengiritasi lambung.
Nah, yang kelima apa? Yang kelima kebalikan dari yang keempat. Kalau tadi, yang keempat itu makanan yang dilarang, yang kelima ini nih kamu harus makan, yang yaitu makanan yang bernutrisi alias bergizi seimbang. Tentu saja makanan yang bergizi seimbang ini harus memenuhi semua nutrisi yang ada dalam makanan. Misalnya nih, tinggi serat, makanan tinggi serat dan tinggi karbohidrat. Misalnya karbohidrat kompleks ya ini ya. Misalnya beras merah, kemudian oatmeal yang akan membuat kita makan dengan porsi kecil tapi tahan lebih lama. Tahan laparnya itu jadi lebih lama. Kemudian kamu juga perlu mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa mengurangi asam lambung, mengurangi produksi asam lambung, misalnya nih buah-buahan, tapi perlu dipilih buah-buahan dengan tingkat keasaman yang rendah, misalnya apel, pisang, pir, buah naga, dan lain-lain ya. Kemudian sayur-sayuran seperti sayur kacang panjang, bayam, dan lain-lain. Nah, selain itu juga, makanan protein dan lemak juga tidak boleh kamu tinggalkan, tetapi, dipilih yang lemak baik ya, yang mengandung lemak baik dan tidak terlalu berlebihan. Misalnya nih daging ya, daging tanpa lemak atau, tanpa kulit ya, daging tanpa lemak atau tanpa kulit. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang tidak kalah pentingnya bagi kamu penderita GERD dan penderita MAH adalah mengelola stres dan emosi kita dengan baik. Memang sih, pada saat puasa ini apalagi kalau misalnya ada gangguan lambung ya, sudah lapar, kemudian perutnya nyeri, ketambahan banyak pekerjaan misalnya, diomelin bos misalnya. Nah, eee, memang agak susah untuk mengontrol emosi ya, tapi kita kembali lagi ke niat puasa, yaitu kalau puasa itu yang ditahan bukan hanya lapar dan hausnya saja, tetapi yang ditahan juga hawa nafsu, emosi, nafsu marah, dan banyak lagi ya. Jadi belajar untuk lebih berdamai dengan keadaan, karena yaitu tadi ketika emosi tidak stabil maka akan rawan terjadinya gangguan pencernaan atau gangguan asam lambung. Jadi selain dari makanan, pola hidup itu perlu banget bagi kamu untuk bisa mengontrol atau mengelola emosi dengan baik. Demikian ringkasan dari semua tips-tips, supaya kamu penderita GERD dan penderita penyakit MAH itu masih tetap bisa puasa walaupun ada gangguan di pencernaan. Insya Allah jika kamu terapkan maka gangguan GERD-mu atau gangguan penyakit MAH-mu akan berkurang dan kamu bisa melaksanakan puasa dengan baik. Ya, puasa ini hanya 1 bulan loh dalam 1 tahun. Karena itu sayang banget jika kamu lewatkan. Apalagi kita tidak tahu ya umur kita itu sampai kapan. Kalau bukan sekarang, mau kapan lagi? Karena kita tidak tahu sedetik kemudian kita sudah meninggal atau 1 tahun kemudian kita sudah tidak menemui Ramadan. Alangkah sayang sekali kalau tidak kita manfaatkan bulan Ramadan ini dengan baik. Hanya itu pesan dari saya, ayo kita sama-sama berusaha untuk tetap lebih sehat, berusaha untuk lebih meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Insya Allah dengan pola hidup yang baik, dengan kehidupan spiritual yang juga baik, maka penyakit mahmu atau penyakit GERD-mu juga akan semakin membaik. Terima kasih, salam sayang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.